Pertama kali saya datang ke Korea itu dengan pedenya, dengan sombongnya saya itu mengatakan pada diri saya, "Ah, saya ini kan guru bahasa Korea kan, Sonsenim ya kan, ngajar di LPK. Wah, bahasa Korea mah gampang lah ini. Di Ah, Korea kan udah pinter ibarat udah care." Taunya sampai di pabrik di Korea, cong teman-teman. Aku sama sekali blas orang ngerti sama sekali. Itu culture shock yang benar-benar sangat shock banget lah bagi saya gitu. Saya sangat 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 kaget di awal-awal itu dari segi bahasa. Ternyata bahasa yang selama ini dipelajari di sekolah itu di realnya itu ternyata beda banget begitu. Kenapa berbeda? Saya baru tahu akhir-akhir ini yaitu karena bahasa Korea yang dipakai di Indonesia adalah bahasa Korea yang diucapkan oleh teman-teman kita sendiri, orang-orang Indonesia lah, dengan logatnya masing-masing. Oh, yang temannya Jawa Timurnya bahasa Korea Jawa Timuran, yang Jawanya Indramayu ya bahasa Korea Indramayuan ya kan. Tetapi sampai di Korea yang dipakai adalah bahasa Korea yang diucapkan oleh orang Korea sendiri dengan logatnya masing-masing. Daerah atas logat atas, daerah Daegu logat Daegu, daerah Busan logat Busan. Jadi ya orang asing yang baru pertama kali di Korea itu pasti nggak akan begitu mengerti, pasti nggak mengerti apa yang orang-orang Korea omongkan begitu. Walaupun di rumahnya sudah belajar bahasa Korea, pasti mengalami kesulitan. Dan kesulitan ini pun juga saya rasakan ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang melihat saya yang sekarang, ini adalah perjalanan panjang dari 4 tahun selama saya berada di Korea. Jadi nggak semerta-merta saya tuh blek udah begini lah, udah di level ini gitu, enggak. Jadi di awalnya juga saya sama merasakan culture shock dari segi bahasa juga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Ewong Dewe. Di kali ini saya mau sharing mengenai pengalaman saya, yaitu culture shock saya ketika baru pertama kali di Korea Selatan. Pertama kali kerja di Korea Selatan. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah, basic saya itu emang ya setelah lulus ujian IPS topik itu kan saya emang sempat ngajar di LPK kurang lebih ya setahunan lah sambil nunggu proses penerbangan ya kan. Dan di awal itu saya sempat menyepelekan begitu mengenai bahasa Korea. Saya juga di Korea di sininya udah bisa lah, udah segini udah oke lah kata saya kan. Ternyata nyampe sini bahasa Koreanya lumayan sangat-sangat berbeda. Bukan lumayan lagi, emang benar-benar berbeda dan saya sama sekali tidak mengerti apa yang orang Korea ya omongkan ke saya. Blas, AO. Jadi saya merasa useless banget lah. Bahasa yang saya pelajari di Indonesia itu ternyata nggak dipakai sama sekali. Useless banget lah intinya. Disuruh apa saya nggak ngerti, diperintah apa saya nggak ngerti, diomong apa saya nggak ngerti. Pas dijemput sama mandornya sih ya, pas dijemput sama orang kantornya di kabis itu saya masih ngomong nyambung. Kenapa ngomongnya nyambung? Karena si orang kantor ini ngomongnya masih selau, masih dengan logat yang di buku IPS topik lah, masih dengan logat Seoul begitu. Odie gayo, cibe mohesoyo, begitulah logatnya masih kayak gitu. Ya saya masih bisa jawab kan. Nah, disangkanya orang kantor ini karena saya bisa jawab, saya bahasa Koreanya care begitu ya. Karena ditanya nyambung. Disclaimer dulu, bahasa yang dipakai orang kantor waktu jemput saya itu ya masih bahasa Seoul gitu, masih bahasa yang sama kayak di buku begitu, makanya saya menangkap begitu. Tetapi begitu saya sampai di pabriknya dan bekerja di situ, blas orang-orang Koreanya ya, apalagi di situ awal datang itu pabrik-pabrik yang kerja itu orang tua semua, bahasanya bahasa Daegu lah, Saturinya bahasa Daegu, saya nggak ngerti. Apa ngomong apa, sipet ngomongnya antar temen, apa orang ngerti ngomong kayak ngomong. Jadi banyak kasus di mana saya itu ya disuruh datang, terus suruh ngambil apa misalkan, yaudah saya pergi aja dulu gitu sambil mikir ini tadi ngomong suruh ngambil apa. Jadi ngambil aja dulu, kalau saya paling dimarahin terus suruh balik lagi kan begitu. Jadi saya pun sama mengalami culture shock dari segi kendala. Itu culture shock yang pertama yaitu bahasa. Bahasa memang sangat-sangat susah sekali lah. Bahasa Korea itu yang bagi orang Koreanya pun susah. Bahkan saya itu pernah belanja di CU ya, CU itu Alfamartnya Korea lah. Sama pemiliknya ditanyain, kok kamu bahasa Koreanya pinter banget, padahal bahasa Korea itu susah. Saya udah 4 tahun di sini begitu, saya ngeles begitu. Saya kan udah lama di sini sama orang Korea sering ngobrol, iya padahal bahasa Korea itu susah katanya. Bahkan orang Korea sendiri pun mengakui kalau bahasa Korea itu susah dari segi tata bahasa dan sebagainya dan kosakata pun lumayan susah karena kosakatanya itu dibagi per level 1, 2, 3, 4 dasar, menengah,
intermediate atau gogep, kelas advance begitu. Memang bahasanya pun susah. Jadi ini adalah culture shock yang pertama. Saya mengalami kendala dari segi bahasa. Lalu culture shock yang kedua itu dari segi makanan, teman-teman. Makanan. Apakah saya pernah makan babi? Oh, pernah. Why saya pernah makan babi? Karena mula, nggak tahu. Saya pernah makan itu, jadi makan itu kayak semacam apa ya bahasanya? Ham. Ham itu kan babi. Saya nggak tahu kalau ham itu babi. Jadi di awal-awal sini tuh makan ada hamnya, saya makan aja. Yang penting bukan daging babi lah bentuknya. Ternyata itu ada babinya. Terus pernah juga makan mandu. Mandu itu kan kayak semacam ini ya, mandu. Apa ya susah ya bahasanya, itu saya jelaskan lewat foto ya. Mandu, jadi mandu itu isinya itu kan ada sayuran, ada daging, dan pas saya makan ternyata isinya itu daging. Saya nggak tahu daging apa dong, saya makan aja enak. Pas saya tahu bahwa itu adalah daging babi, nah dari situ saya harus berhati-hati dari ini. Terus juga kemarin nih, ini padahal saya udah 4 tahun loh, tapi saya masih blow on aja, maksudnya di makanan. Jadi kan kantin itu ngasih makannya bibimbap. Ya, saya kira kan bibimbap kan ya ininya kan nggak ada daging babinya kan. Ya menunya kan cuma telur, dan berbagai macam sayuran dicampur ada jadi satu. Terus ada kim juga kan. Itu kan nggak ada babi. Cuma yang masalah dari bibimbap itu di sausnya gitu. Dari saus yang buat ngaduknya itu bumbunya. Bumbunya itu dikasih campur daging babi. Pas saya taruh di situ kan kemarin, si Banjang ini ngomong, ini bumbunya ini ada daging babinya, hati-hati lu. Untung dia ngomong, kalau nggak saya makan aja daging ininya tuh. Saya kira kan ini cuma bumbu biasa, saus biasa begitu. Taunya itu ada daging babinya. Jadi buat teman-teman juga hati-hati kalau mau makan bibimbap gitu. Tanyain ini saus itu ada babinya atau enggak. Karena walaupun campurannya nggak babi, itu di sausnya itu dikasih serpilan daging daging babi teman-teman. Jadi harus hati-hati. Kalau buat teman-teman non muslim ya nggak masalah sih, bebas-bebas aja. Tapi buat teman-teman yang muslim ya harus berhati-hati begitu. Jadi bibimbap itu walaupun dia campurannya nggak ada babinya, tapi di sausnya itu biasanya mengandung babi, dicampur sama babi. Itu yang kemarin saya baru tahu juga, karena selama di 4 tahun kerja di Korea itu jarang sekali Siktang di pabrik itu nyediain menu bibimbap. Tapi di pabrik yang ini hampir setiap hari Jumat 2 minggu sekali itu menunya pasti bibimbap gitu. Dan di sausnya ada daging babinya begitu. Ini adalah culture shock yang kedua dari segi makanan. Terus kemudian dari culture shock yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah orang Korea itu kerja kayak orang diburu-buru lah. Ya mungkin sekarang udah berbeda atau gimana kan, karena kan saya datang di Korea itu tahun 2019 dan kebetulan pabriknya juga pabrik ASU. Mungkin teman-teman yang stay dari awal mengikuti Dermayu Korea tahu lah kalau saya itu kerja di pabrik yang pertama itu pabrik yang nakal lah begitu. Jadi di situ tuh kerjanya kayak orang ASU, diburu-buru, di gini, benar-benar saya tuh bingung. Jadi pada saat di pabrik yang pertama itu saya kerja sama orang Korea, terus ada mandornya. Jadi si mandor sama si orang Korea itu selalu bersilang pendapat begitu. Karena selalu bersilang pendapat, yang jadi perantara malah saya kan. Jadi si orang Korea yang saya kerja bareng itu nyuruh saya A misalkan, tapi si mandornya jangan, nyuruh si B. Kalau saya nyuruh perintah si mandor, ntar yang kerja sama saya si orang Korea ini marahin saya begitu. Tapi kalau saya nurutin omongan si orang Korea ini, si A ini, si mandornya marah. Jadi pada saat awal itu saya tuh benar-benar mengalami kesulitan ya di situ. Karena ini saya harus gimana? Dia nyuruh begini, dia nyuruh begini. Kalau saya begini juga nggak boleh sama dia. Apalagi mandornya ngeliatin terus kan. Kalau nggak ngikutin omongan mandor, si orang Korea mandornya marah. Kalau ngikutin orang Korea ini, si mandornya marah. Kalau ngikutin mandor Korea, orang Koreanya marahin saya. Jadi kadang saya diam aja nggak ngapa-ngapain. Ini kalau diam juga dimarahin. Sampai pernah mandor saya itu turun, langsung ngomelin saya, begini saya, woi, moriral so sih, moriral so. Jadi dia ini jarinya mandor nih, diginiin di saya, mandornya depan saya begini. Kowe endas, kowe dinggo, begitulah istilah dari orang Jawa nih mah. Kowe endas itu dipakai aja menang bae, beliau olos. Begitulah. Dan di situ saya benar-benar mengalami jadi hampir nyerah juga. Nyerahnya kenapa loh? Saya kan pada saat itu ya ninggalin anak sama istri. Nah, anak saya itu baru 3 bulan. 3 bulan istri saya sendirian sama anak saya yang baru 3 bulan ini. Saya ninggalin dengan harapan kan
harapan membawa perubahan ekonomi yang signifikan dong. Ternyata dapat pabriknya yang begitu, apalagi kerjanya bahaya. Terus setelah 1 bulan bekerja, gajinya juga hitungnya nggak bener kan dulu itu. Sampai sekarang pun yang 2 minggu itu kan belum dibayar tanggungannya sampai sekarang. Itu pabrik yang pertama saya tuh begitu culture shocknya dari segi pekerjaan. Apakah saya dulu sering menangis di pabrik? Wah, sering. Saya tuh sering nangisnya begini. Anak saya, istri saya di rumah lagi ada masalah kan, istri saya kecapean ngurus anak sendirian. Jadi posisinya itu orang tua saya itu broken home, orang tua istri saya itu broken home gitu, semuanya broken home semua begitu ya. Jadi ibu saya tinggal misah, ayah saya misah, begitupun dengan istri saya. Jadi ya saya sama istri saya sama anak saya udah bertiga aja gitu. Tambah anak saya baru lahir, bayi abang dari wong Jawane. 3 bulan ditinggal sama saya kan ke sini dengan harapan ya ekonomi lancar begitu kan. Taunya setelah saya tinggal itu saya yang dapat pabrik yang jelek banget kan, kerjanya bahaya, gajinya nggak bener. Istri saya juga kecapean ngurus anak sendiri yang baru 3 bulan kan, lagi masa menyusui, baru proses melahirkan, persalinan ya kan. Anak saya yang baru kecil juga, yang masih kecil juga perlu penanganan ekstra ibaratnya. Jadi pada saat itu benar-benar saya itu mengalami gangguan lebih ke psikis dan juga ke fisik ya. Makanya saya sering menangis. Wah, sampai saya itu pernah berkali-kali ya alasannya Hajangsil. Tapi ke belakang nangis di belakang pabrik. Sipret kok. Tahu gini mah. Saya pernah berkata begini ya. Maksudnya ini sebagai cerita aja ya. Ya Allah, kata saya kan. Kalau tahu begini kenapa saya berangkat ke Korea? Saya pernah bilang begitu. Kalau tahu begini, kenapa saya berangkat ke Korea? Kenapa saya nggak di rumah aja dulu nemenin istri saya begitu kan? Saya sempat mempertanyakan begitulah mengenai keputusan dari yang di atas begitu. Karena memang pada saat itu sambil saya udah down banget istilahnya, gajinya nggak bener, kerjaan bahaya, terus posisinya juga serba salah, ngikutin senior saya salah, ngikutin mandur juga salah, kan bingung jadinya saya kan, bingung begitu, nggak tahu harus ngapain. Duit juga nggak ada kan, tambah juga mau pindah pabrik juga nggak tahu kan kemana karena pabriknya juga di tengah-tengah hutan begitu kan. Jadi awal-awal 1 bulan pertama itu memang benar-benar mengalami ekstra kesulitan lah. Jadi saya itu malah kadang suka irinya itu sama teman-teman yang pertama kali ke Korea langsung dapat pabrik yang orang Indonesianya, orang seniornya itu baik-baik begitu. Saya tuh iri karena ada yang ngasih tahu loh, ini tuh begini, naiknya itu begini. Karena kan saya dulu kan nggak begitu teman-teman. Semua serba sendiri, susah. Walaupun ada orang senior orang Indonesia, tapi ya mungkin karena dia ini posisinya swasta, jadi sama saya itu kurang gak terlalu welcome lah istilahnya. Jadi semua serba sendiri. Naik bis juga saya nggak tahu gimana caranya, turunnya gimana saya nggak tahu. Naik kayak kereta apalagi, taksi apalagi. Jadi semua itu serba sendiri, nyari-nyari sendiri. Makanya sangat-sangat mengalami kesulitan. Belum lagi kalau mau masar jauh, kalau mau beli kebutuhan atau minum aja jauh, hampir nyetok berbagai macam barang juga susah. Benar-benar mengalami kesulitan lah di 2 bulan pertama itu. Alhamdulillahnya ya, yang di atas memberikan sebuah solusi atau memberikan jalan keluar, di mana saya bisa keluar dari pabrik itu. Padahal waktu itu saya berencana untuk ada pikiran juga mau kabur saya menjadi swasta karena udah sangat-sangat saya sudah nggak kuat begitu. Bahkan saya itu malah sempat bilang begini, ya udahlah kalau begini saya 2 bulan kerja pulang aja begini, karena saking udah frustasinya saya begitu dengan situasi dan keadaan pada saat itu, karena udah kayak berasa di jalan buntu loh teman-teman. Saya baru datang kok dapetnya yang begini pabriknya begitu, tambah lagi di masalah di rumah kan, yang anak masih kecil, istri juga kecapean. Pokoknya bener-bener lah pusing. Ngirim duitnya juga masih belum bisa kan, ngirim duit gimana kan nggak tahu, tambah gajinya juga nggak bener. Sangka saya gajinya banyak, taunya cuma sedikit. Alhamdulillahnya ada saudara di sini, maksudnya di Korea tapi jauh, nggak di tempat pabrik yang pertama. Jadi saya dari pabrik yang pertama ini masih bisa keluar, alhamdulillah. Saya minta keluar, alhamdulillah boleh. Mungkin karena sering berantem juga sama mandornya, jadi mandornya juga udah muak. Karena saya itu sering dibawa di sidang, ada mandornya, ada sajangnya, ada orang-orangnya. Saya nangis di situ, gimana saya kata ini dia nggak boleh, nurutin kamu saya juga nggak boleh, nurutin mandor saya nggak boleh sama dia. Saya nurutin dia sama kamu nggak boleh, saya harus gimana? Sambil nangis saya di sini ngomong. Mungkin karena orang Koreanya juga udah merasa muak dan juga kasihan kali sama saya ya.
Jadi sekalinya saya ngomong minta pindah langsung diizinin, udah ntar saya langsung diizinin. Saya ngomong terus besokannya nggak kerja, terus udah langsung diizinin, alhamdulillah. Tapi dari prosesnya itu sangat-sangat benar-benar wah memuakkan sekali dan menjengkelkan dan memfrustasikan sekali lah. Itu culture shock yang bagi saya itu paling berat dari situ, mendapatkan pabrik yang jelek di Korea dan juga ya pokoknya mendapatkan pabrik yang di luar ekspektasi saya lah begitu. Ini posisinya saya ini bukan yang nggak pernah kerja di Indonesia loh, bukan loh. Saya pernah kerja di Indonesia 3 tahun di bengkel lah kan, di Tangerang, di Jakarta, dan dengan lingkungan dan yang lumayan berat dan lumayan kasar juga omongannya dan nggak masalah juga. Tapi di sini memang wah, di pabrik yang itu adalah merupakan pabrik terberat saya selama 4 tahun di sini. Sampai sekarang setelah 4 tahun berlalu, itu momen-momen dimana saya merasa frustasi dan juga merasa buntu, nggak ada jalan keluar, masih ingat sampai sekarang. Jadi terbenam terus lah di pikiran saya itu. Wah, jadi saya itu kalau kerja capek inget pas itu, oh iya dulu saya kerja capek tapi nggak pernah dibayar, bayarnya nggak bener, kerjanya bahaya. Di sini nggak apa-apa lah, istilahnya di tubuh masih aman, nggak ada masalah, gaji juga bener. Jadi saya itu ingetnya ke situ kalau lagi capek gitu. Inget loh, dulu kamu tuh pabriknya begini loh, pabriknya begini, mau kemana susah begini lah. Jadi kamu harus bersyukur. Makanya saya tuh selalu kalau lagi capek inget lagi, oh ya saya dulu pabriknya begini. Sekarang alhamdulillah bisa bertahan lah sampai 4 tahun. Saya juga nggak nyangka masih bisa bertahan gitu di sini gitu. Selama 4 tahun ini awalnya saya kira pada saat pertama kali datang itu ya mungkin ini saya setahun juga udah pulang sepertinya, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan di Korea sampai 4 tahun lebih ya kan. Saya doain aja lah, minta doanya buat teman-teman saya semua, teman-teman sekalian ya. Ketika saya habis kontrak nanti di sini mungkin ada jalan keluar nanti, maksudnya ada petunjuk bagi saya begitu, apakah saya lanjut di sini atau mungkin saya pulang dulu, kan saya juga sekarang masih bingung juga nih posisinya. Jadi itu ya culture shock di Korea dari segi bahasa, makanan dan juga pekerjaan. Itu yang paling penting sih di sini. Tapi kalau buat teman-teman nah kayaknya aman lah ya. Pabrik-pabrik yang seperti itu kayaknya aman sih. Memang ada tapi nggak banyak lah mungkin. Nah, sekarang udah agak mendingan karena kan dari pemerintah juga udah lumayan ketat mengawasi pabrik-pabrik yang seperti itu. Intinya kalau awal-awal di Korea itu 3 bulan sampai 6 bulan itu masa adaptasi yang sangat-sangat menyusahkan. Tapi kalau udah 3 bulan, udah 6 bulan terlewati di pabrik yang sama dengan catatan ya, masih di pabrik yang sama, ya udah kesananya bakal happy lah, menjalannya dengan enak aja gitu. Nggak kerasa udah setahun, udah 2 tahun, 3 tahun, ganti visa begitu kan misalnya. Jadi ya ini adalah sharing saya nggak kerasa ngomong udah hampir 20 menitan ya. Anyway, terima kasih lah udah mendengarkan curhatan saya, dan silakan jadikan video dari pengalaman pribadi saya ini sebagai pelajaran buat teman-teman mungkin yang udah di sini atau yang masih di Indonesia yang lagi harap-harap cemas menunggu SLC atau yang menunggu ujian. Semoga di tahun depan nanti roster banyak yang berangkat dapat SLC massal, yang ujian juga, yang lagi nunggu ujian juga semoga ada ujian IPS topik dan bisa ikut ujian IPS topik dan langsung lulus ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan curhat saya. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.